Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sobat ngariksa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Sobat ngariksa, alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara ngariksa yang ke-47 episodenya, dan sekarang kita masih akan melanjutkan atau lebih tepatnya mengkhatamkan bagian tentang tangga ruhani para sufi yang sudah kita mulai beberapa bulan lalu, bahkan sejak bulan suci Ramadan. Alhamdulillah 100 tangga yang dikupas oleh Syekh Abdurrahub Singkel dengan merujuk utamanya pada Syekh Abdullah Al-Ansori Al-Harawi atau Syekh Al-Harawi. Alhamdulillah akan masuk pada 20 tangga ruhani terakhir pada malam ini. Oleh karenanya saya menyebutnya sebagai khataman tangga ruhani ya. Kita ngalop barokah, mudah-mudahan meskipun berat tetapi mudah-mudahan dapat pelan-pelan kita praktikkan dan amalkan menjadi sifat dan watak kehidupan sehari-hari kita. Sobat ngariksa, mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Ini sekarang kita tahu kondisinya belum membaik keseluruhannya ya, terkait dengan COVID-19. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terdampak, terimbas, yang masih sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah mendahului kita mudah-mudahan mendapatkan ampunan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya mendapat ridhonya ya, husnul khatimah. Saya malam ini agak gugup sebetulnya. Mudah-mudahan ini sobat ngariksa tidak tidak melihat kegugupan saya. Saya tidak tahu, agak nervous mau mengkhatamkan ini sesuatu yang saya sendiri merasa kurang sekali pengetahuannya tentang ini gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu sudah mengirimkan beberapa buku menyoal wahdatul wujud, terjemahan Tanbih Al-Masyi kepada saudara-saudara sobat ngariksa yang membutuhkannya. Tapi semakin saya berbagi, semakin saya membacanya, semakin saya mempelajarinya, semakin saya merasa tidak mengetahuinya. Jadi mau mengkhatamkan ini seolah-olah saya khatam, seolah-olah saya paham ya, tapi sesungguhnya semakin saya mengetahuinya, semakin saya tidak mengetahuinya. Oleh karenanya sobat ngariksa, mudah-mudahan kalau ada yang keliru, ada yang tidak pas, mohon dimaklumi. Jadi mohon kegugupan saya ini tidak mengakibatkan kurangnya kualitas dari ngaji manuskrip kuno Nusantara pada malam hari ini ya. Sobat ngariksa, sebelum kita mulai sebagaimana biasa, mari kita bacakan suratul Fatihah kepada al-muallif hadil makhtutat Syekh Abdurrahub As-Sinkili Aminuddin Abdurrahub Ibnu Ali Al-Jawi Al-Fansuri nama lengkapnya, yang mengarang kitab Tanbihul Masyi Al-Mansub ila Thoriq Al-Kusasi. Masih banyak salah paham tentang apa yang diajarkan oleh Syekh Abdurrahub ya. Oleh karenanya satu-satunya cara terbaik untuk menghilangkan salah paham itu adalah mempelajarinya. Jangan baru lihat judulnya kemudian langsung merespon, kemudian langsung menyalahkan, padahal sesungguhnya belum memahami isinya gitu ya. Dan Al-Fatihah ini juga kita sampaikan kepada para ulama lain, para khususnya Syekhul Islam Abdullah Al-Ansori Al-Harawi juga, karena menginspirasi Syekh Abdurrahub untuk mengajarkan 100 tangga ruhani ini di dalam kitabnya Manazilus Sairin ya. Dan juga tentu kepada mereka-mereka yang sudah menyalin manuskripnya sehingga nyampe kepada kita setelah ratusan tahun.
Dan untuk kita semuanya, mudah-mudahan suratul Fatihah juga kita niatkan kita semuanya bisa mengambil manfaat dengan baik dari ilmu-ilmu yang nyampe kepada kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sobat Ngeriksa, kalau di bukunya, di buku yang suntingan saya tentang Tanbihul Masyi ini, kita akan mulai membahasnya di halaman 134 ya, tentang bagian yang ke-9 dari 10 bagian tangga ruhani ini. Sekedar untuk mengingatkan bahwa 100 tangga ruhani ini dibagi menjadi 10 bagian ya, dan masing-masing bagian itu terdiri dari 10 tangga ruhani. Kita semuanya sudah membahas mulai dari bagian pertama yang al-bidayat ya, permulaan prakondisi lah. Prakondisi apa sih yang perlu dilakukan untuk mencapai tangga spiritual ruhani itu gitu ya. Kemudian al-abwab, beberapa pintu-pintu masuknya untuk menjadi orang yang baik. Al-mu'amalat juga bagian ketiganya, tentang interaksi dengan orang lain. Kemudian bagian keempatnya itu al-akhlaq, bagian kelimanya al-usul tentang pokok-pokok, bagian keenamnya al-audiyah ya, kemudian al-ahwal bagian ketujuhnya, bagian kedelapannya al-walayat ya, bagian ke-9 itu al-haqaiq, dan nanti bagian ke-10-nya diakhiri dengan an-nihayat. Jadi diawali dengan al-bidayat, permulaan, prakondisinya gitu, kemudian diakhiri dengan penutupnya. Ada muqaddimah, ada khatimah, ada pembukaan, ada penutupan. Sangat tertib. Beberapa sarjana memang melihat bahwa sistematika stations atau maqamat atau manazil dalam hal ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Harawi yang dikutip oleh Syekh As-Sinkili itu merupakan salah satu yang paling sistematis di dalam mengulas, mengungkapkan tangga-tangga ruhani yang perlu didaki gitu ya, oleh para salik, oleh para pencari kebenaran, kira-kira begitu. Baik Sobat Ngariksa, ini sebagaimana biasa saya harus menyebut terlebih dahulu tentu saja bahwa ini adalah manuskrip yang kita bahas ini yang berasal dari koleksi Museum Negeri Aceh ya. Kemudian juga ini pembukaan ini karena ini terakhir, jadi barangkali ini juga penting untuk diingat kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sinkili di dalam Tanbihul Masyi itu merupakan gabungan dari dua guru utamanya. Di dalam korespondensi atau respon dari Sobat Ngariksa, salah satunya masih ada memang yang bertanya, kalau tidak salah 2 Jumat lalu ya, apakah ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam kitab Tanbihul Masyi atau tepatnya pertanyaannya itu apakah tarekat Satariyah yang memang dibahas di dalam kitab ini itu tarekat yang mengajarkan tasawuf falsafi atau amali, kira-kira begitu. Nah, dalam hal ini dua-duanya. Jadi Syekh Abdurraub Singkal itu di dalam Tanbihul Masyi ini menyampaikan pemikiran-pemikiran falsafi. Falsafi artinya pemikiran-pemikiran yang teoritis, begitu, pemikiran-pemikiran yang mengacu pada
Ibnu Arabi misalnya begitu ya, yang diperoleh dari gurunya Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kita sudah tahu dalam session sebelumnya tentang Ithafuz Zaki kan. Kemudian yang kedua, tarekat Satariyah itu juga yang di dalam Tanbihul Masyi ini mengandung ajaran-ajaran tasawuf amali. Jadi praktek-prakteknya, praktek-praktek tarekatnya, praktek-praktek tasawuf, praktek sufistisnya gitu ya, melalui organisasi tarekat Satariyah. Karena guru utama yang keduanya adalah Syekh Al-Qusasi. Nah, ini penting sekali, sederhana tetapi ini penting sekali untuk memahaminya. Sobat Ngariksa, pada terakhir itu memang kita sudah terakhir kita membahas itu Al-Baqa ya, kalau tidak salah. Coba kita lihat di dalam bagian Al-Walayat yang terakhir itu bukan Al-Baqa. Yang terakhir manzilahnya adalah at-tamkin. Jadi at-tamkin itu merupakan puncak ketentraman. Jadi at-tamkin setelah tumak-ninah itu kemudian di atas tumak-ninah itu seseorang merasakan satu situasi yang nyaman, kira-kira nyaman dengan Allah tentu saja dalam hal ini ya. Maka bagian berikutnya adalah tentang al-haqa'iq wa ammal haqa'iq. Al-haqa'iq itu realities gitu ya, realita-realita. Jadi mungkin Sobat Ngariksa menarik juga kalau kita ingat kembali bahwa di dalam perbincangan tasawuf ini salah satu pertanyaan yang sering dikemukakan, pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan maksudnya oleh para sufi sendiri itu adalah tentang apa sih yang sesungguhnya dimaksud dengan realitas yang benar-benar real, realitas yang benar-benar real itu apa? Yang benar-benar wujud maksudnya. Hakikat wujud itu seperti apa? Kemudian dalam kaitannya dengan al-haqa'iq atau al-haqiqah ini juga apa sih yang dimaksud dengan kebenaran dan yang maha benar, apa dan seperti apa definisinya gitu ya. Jadi tentang wujud mutlak, tentang wujud yang wajib, itu selalu menjadi diskusi dan kita sudah membahasnya dalam Ithafuz Zaki. Kita ini wujud. Tapi yang wujud yang hakiki itu siapa sesungguhnya? Apakah kita ini wujud hakiki? Nah, tidak kan? Kita sudah mengetahui bahwa wujud yang hakiki itu adalah Allah, Al-Haq. Itu mengapa Al-Haq? Istilah Al-Haq itu satu diksi, satu kata, satu kalimat yang selalu ada di dalam literatur tasawuf. Al-Haq, Al-Haq yang maha benar. Yang maha benar gitu. Oleh karenanya pembahasan tentang Al-Haq itu selalu mewarnai gitu, mewarnai pembahasan tasawuf. Nah, itu mengapa di dalam bagian yang sebelum penutup, bagian yang akan dibahas itu adalah tentang al-haqa'iq, tentang realitas-realitas, tentang hakikat-hakikat. Nah, jadi dalam bagian ini kita akan membahas atau kita akan mengulas, mengetahui tentang hakikat-hakikat apa yang perlu kita ketahui secara mendalam, kira-kira begitu ya, kalau kita seandainya sudah menapaki beberapa jalan ruhani dalam bagian sebelumnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal haqa'iqu, dan adapun hakikat-hakikat itu, fafiha, maka itu ada di dalam al-haqa'iq al-mukasyafatu. Yang pertama adalah al-mukasyafah. Fafiha itu adalah mubtada muakhar,
khobar, maaf, jadi kebalik. Fafiha itu adalah khobar muqaddam, kemudian al-mukasyafah itu mubtada muakhornya. Jadi yang berikutnya nanti wal musyahadah wal muayyanah itu sebagai mubtada muakhor yang atof kepada al-mukasyafah, begitu ya. Fafiha al-mukasyafah. Kita lihat definisinya. Wahia, dan adapun al-mukasyafah itu adalah tabaddis sifat wal haqa'iq, munculnya atau terlihatnya sifat-sifat Allah wal haqa'iq, itu hakikat-hakikat Allah, lakin min wara'is sir. Tidak ada alif lamnya. Lakin min wara'is sirrin raqiqin. Melalui jalan yang rahasia, melalui sir, melalui cara yang lembut sekali, Jadi tersingkapnya sifat-sifat dan hakikat Allah melalui cara yang amat lembut. Itu mukasyafah. Singkatnya itu mungkin mukasyafah itu penyingkapan, jadi tersingkap gitu ya. Tapi ini menggunakan wazan mufa'alah, mukasyafah itu, sehingga saling. Mengapa? Karena ini saling tersingkap. Maksudnya adalah kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Harawi itu, al-mukasyafah itu muhadatu sir baina mutabatinaini. Jadi terbukanya rahasia asir di antara dua yang batin memang. Batin dari segi manusiawi, hamba. Asir itu lebih dalam dari qalbu. Jadi kalau melihat dengan lahir itu dengan mata, melihat dengan batin itu dengan qalbu, yang lebih dalam lagi melihat dengan sir, dengan ruh. Hanya dengan cara itu mukasyafah bisa terjadi, karena al-muhadatus sir baina mutabatina ini. Yang batin satunya lagi siapa? Al-ghaib. Allah yang maha sir. Allah yang maha rahasia gitu. Jadi Allah memberikan menganugerahkan sesuatu yang tidak memperlihatkan sesuatu yang gaib yang tidak diperlihatkan kepada orang lain. Ya. Jadi beruntunglah orang yang bisa mukasyafah gitu. Penyingkapan gitu. Tersingkapnya berbagai sifat kepada seseorang tidak melalui cara yang lahir, tidak melalui mata. Bisa jadi orang yang mukasyafah itu tidak melihat. Bisa jadi orang yang mukasyafah itu matanya mungkin merem atau bahkan buta misalnya begitu ya, tidak bisa melihat. Tetapi jangan salah, urusan melihat dengan mukasyafah dengan yang maha gaib itu tidak dengan mata, tetapi dengan sir, ya, mukasyafah itu tersingkap gitu. Nah, karena saling mukasyafah, maka tentu situasi atau manzilah mukasyafah itu meniscayakan hamba berada di dalam frekuensi yang sama dengan Tuhannya. Seorang hamba berada dalam frekuensi yang sama, dalam kebenaran, di dalam tidak ada sedikit pun frekuensi yang berbeda. Jika frekuensinya berbeda, tidak akan nyambung. Muhadatus sir bainal mutabatina ini gitu ya. Kalau seseorang itu sudah punya frekuensi yang sama, ibarat frekuensi radio, tidak ada batasnya lagi. Ia mau ada di Jakarta, ia mau ada di mana, sejauh ada sinyal, maka ia akan nyambung cepat. Tidak perlu ngobrol. Kalau tidak perlu pakai kabel juga kan, ketika kita nyambung dengan radio itu kan. Bahkan tentu saja sekarang televisi juga gitu, televisi digital yang kita bisa melihat dengan mata yang lahir, tentu saja mendengar dengan telinga yang lahir apa yang disiarkan melalui itu. Nah, frekuensinya kira-kira seperti itu, mukasyafah itu. Jadi ada ketersambungan begitu ya. Jadi
Bagi orang lain mungkin tidak nampak, bagi orang yang mukasyafah menjadi nampak gitu. Tapi al-mukasyafah ini hanya bisa diperoleh dengan hati. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Fa'auha, maka Tuhan memberikan wahyu ila abdi kepada hambanya ma'auha itu. Surat An-Najm ayat 10. Mukasyafah ini ya harus dikehendaki oleh Allah. Tentu saja gitu, karena Allah yang menanamkan wahyunya gitu ya. Ini satu pencapaian mengapa ada di bagian terakhir sebelum penutup, sebelum an-nihayat, karena memang satu keadaan yang tentu saja hanya diperoleh oleh orang-orang tertentu saja, oleh para nabi, oleh para wali. Kalau para nabi, mukasyafahnya itu melalui wahyu, fa'auha. Tetapi wahyu dalam beberapa tafsir, dalam beberapa bagian juga bisa berarti bahwa itu disampaikan, tapi bukan wahyu dalam pengertian wahyu kepada orang khusus yang maksum, nabi, tetapi kepada orang-orang yang dipilih. Bahkan ibunya Nabi Musa juga akan mendapatkan wahyu, kan begitu ya, wahyu, semacam ilham untuk menyelamatkan bayi Nabi Musa gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, itulah kira-kira gambaran yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahub Singkel, yang lebih jelasnya lagi disampaikan oleh Syekh Al-Harawi gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya Sobat Ngariksa, wal musyahadatu. Ini mubtada muakhir lagi. Wawunya waw atof ke al-mukasyafah, jadi pembacanya wal musyahadatu. Wal musyahadatu, dan yang kedua itu al-musyahadah. Sama ya, wazannya mufa'alah. Saya kalau ke santri-santri suka nanya, ini wazan mukasyafah, musyahadah ini sulasi mujarrad atau sulasi mazid? Karena dulu saya juga suka ditanya begitu oleh kiai saya di Haur Kuning, dulu di Salopa. Setiap ketemu wazan itu selalu ditanya, oh sulasi mazid. Kalau sulasi mazid itu anaul awal, anaul sani, anaul salis, anaul awal, bab keberapa dan seterusnya gitu ya, sampai ketemu kemudian wazannya fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan. Kasyafa, yukasyifu, mukasyafatan, wa kisyafa, wa kisyafan, dan seterusnya gitu ya. Jadi saling gitu di sini. Tadi saya sudah menjelaskan mengapa menggunakan wazan tidak al-kasf misalnya, tapi mukasyafah. Kemudian yang kedua musyahadah. Kita lihat definisinya dari Syekh Abdurrahub Singkel yang sangat singkat. Wahiyya, dan adapun al-musyahadah itu tabaddi tilka, maksudnya merujuk pada sifat al-haqaiq, bila mazharin wala sifatin. Nah, kalau yang ini penampakan juga sifat-sifat dan hakikat-hakikat Allahnya itu, tapi ini bila mazhar wala sifah. Jadi bila mazhar wala sifah gitu ya. Jadi tersingkap, ini persaksian, musyahadah itu persaksian. Tersingkapnya hijab juga sama seperti mukasyafah sesungguhnya. Musyahadah ini ya, witnessing gitu. Nah, kalau mungkin kita lihat definisinya gitu ya. Di dalam Al-Quran ada inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahidun. Nah, itu yang salah satu argumen yang sering disampaikan juga ya di dalam menjelaskan tentang musyahadah. Jadi tersingkapnya hijab dengan khususiyah, ma'a khususiyatin wa tamyizin. Jadi agak spesial. Nah, oleh karenanya di dalam bagian ini Al-Harawi menjelaskan, wa qala telah berkata, siapa Al-Harawi, Imam Al-Harawi, al-musyahadatu, adapun yang dimaksud dengan musyahadah ini adalah sukutul hijabi, hilangnya hijab, roksan. Nah, ini
setelah melalui tahqiq, setelah melalui perbandingan-perbandingan, di sini kan di dalam Tanbihul Masih ini roksan. Saya ketika menyunting ini tahun 96, versi yang saya pakai waktu itu kalau tidak salah versi yang di Perpustakaan Nasional ya. Saya bandingkan dengan versi yang di Leiden, Perpustakaan Leiden, manuskripnya. Sukutul hijabi roksan battan. Ada battan. Jadi hilangnya hijab, roksan itu pokok, battan sama sekali. Jadi betul-betul hilang hijabnya. Ya. Nah, tetapi kalau saya merujuk pada teks salah satu versi teks Manazilus Sairin, kata roksan itu tidak ada. Yang ada itu hanya battan. Jadi al-musyahadatu suqutul hijabi battan. Tapi artinya sama. Nah, hilangnya hijab sama sekali. Gitu ya. Jadi betul-betul hilang gitu. Battan betul-betul hilang. Complete gitu. Ya, battan gitu. Nah, maksudnya apa? Di sini juga dijelaskan bahwa wahia, kata Al-Harawi, al-musyahadah itu tabaddi tilkal matalib al-matlub min ini maaf. Oh, sampai sini ya, saya keliru. Maksud saya ingin mengatakan bahwa al-musyahadah ini lebih tinggi dari mukasyafah yang pertama. Memang di dalam Tanbihul Masihnya kan tidak dijelaskan. Mungkin kalau sobat ngariksa melihat teks manazilnya itu dijelaskan wahiyah dan al-musyahadah itu fauqal mukasyafah, lebih tinggi dari al-mukasyafah. Gimana ya? Al-mukasyafah kita tersingkap saja hijab antara sir kita dengan Allah itu belum tentu. Karena memang martabat para wali ya, minimal kita mengetahui lah bahwa justru itu tadi yang saya katakan, semakin saya membaca dan mengetahui, semakin saya merasa tidak mengetahui, semakin saya tidak ada apa-apanya gitu ya. Fauqal mukasyafah. Mengapa? Kata Syekh Al-Harawi, li annal mukasyafah wilayatun na'at. Karena kalau mukasyafah itu wilayahnya itu wilayatun na'at gitu. Masih ada bentuk lah kira-kira begitu ya kalau dalam mukasyafah itu. Tetapi kalau sudah musyahadah itu wilayatul ain wadzat. Jadi sudah lebih dalam dari itu. Ya, sudah tidak ada image lagi, sudah tidak ada bentuk lagi. Sudah lebih tinggi daripada mukasyafah. Kemudian yang ketiga, wal mu'ayanah. Jadi sobat ngariksa ini ada tiga ya, sebetulnya tiga yang maknanya hampir sama. Al-mukasyafah, wal musyahadah, wal mu'ayanah. Tapi jenjangnya beda, levelnya. Pertama al-mukasyafah, lebih tinggi dari al-mukasyafah itu al-musyahadah, persaksian, menyaksikan hamba yang sudah bersih, bisa menyaksikan bila mazhar wala sifat. Kemudian yang ketiga itu al-mu'ayanah. Al-mu'ayanah itu al-ain itu kan mata, jadi melihat, jadi penglihatan gitu. Kira-kira begitu secara sederhananya. Kita lihat. Wal mu'ayanatu dan mu'ayanah wahiyah dan adapun al-mu'ayanah tabaddi tilkal matalib al-matlub min hadratin ilaika bila khususiyatin wala tamyizin. Jadi ini al-mu'ayyanah ini mengenal hakikat-hakikat yang al-matlub, yang dicari. Kan seorang salik itu, seorang pencari kebenaran, sang pencari Tuhan. Gitu. Kalau judul dramanya, judul apa itu? Sinetron ya? Sang pencari Tuhan. Maksudnya kan salik sebetulnya, kalau di dalam tasawufnya ya. Bagi pencari Tuhan, ini dalam level al-mu'ayyanah ini sudah bisa mengenali hakikat Tuhan itu bila khususiyatin wala tamyizin. Jadi sudah tidak ada syarat lagi. Tapi mengenali hakikat ini
memang bertahap juga kan. Tadi kan saya sedikit menyinggung bahwa kalau melihat dengan lahir itu dengan mata, kemudian setelah itu bisa melihat dengan kolbu, setelah itu bisa melihat dengan sir, dengan ruh. Nah, tidak mungkin bisa muayanah. Jadi muayanah yang dimaksud di sini bukan muayanah melihat dengan mata lahir, sama sekali bukan. Tetapi melihat dengan mata ruh, gitu, dengan mata yang bahkan bukan mata batin yang dimaksud mata batin kolbu, bukan, lebih dalam dari itu muayanah itu, gitu ya. Jadi kalau Syekh Al-Harawi itu membagi 3, ada muayanatul absor, memang bisa melihatnya itu dengan penglihatan mata, kemudian muayanatu ainil qalb, jadi melihat dengan hati, kemudian yang ketiganya itu muayanatu ainir ruh, melihat dengan ruh. Nah, ini makom ini atau manzilah ini yang dimaksud itu adalah al-muayanah bi'ainir ruh, bisa melihat, mengenali hakikat-hakikat yang dicari oleh seorang salik itu min hadratin ilaika. Tapi tidak mungkin melihat Tuhan dengan ruh kalau tidak melihat dengan hati. Tidak mungkin juga bisa melihat kebesaran Allah, hakikat Allah dengan hati kalau mata kita tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Bagaimana cara melihat kebesaran Allah? Dalam manzilah sebelumnya kita sudah membahas bahwa ketika mata lahir kita melihat semesta, orang lain, manusia lain, makhluk lain, pohon, batu, maka di situ yang harus diarahkan adalah penglihatan mata lahir itu mengarahkan hati kita untuk mengenal keindahan Allah. Harus dimulai dari situ. Jadi ini tahapan-tahapan ruhani ini kan satu kesatuan. Ya, harus disambung-sambungkan. Bahkan kalau kita melihat dari awal itu kan mulai dari membersihkan hati, ya, tahdhibun nafs, tahdhibul qalb gitu. Nah, nanti kalau sudah masuk pada tahap yang tahapan ruhani yang ke-83 ini, apapun yang dipandang oleh mata itu akan menghantarkan kita untuk mengenali yang hakiki. Mudah-mudahan ya, tentu saja ini harapan kita semuanya. Kemudian sobat ngariksa, yang berikutnya adalah wal hayah. Wal hayah, ini yang keempat ya. Manzilah yang keempat itu hidup, al hayat itu hidup. Nah. Wahia, dan yang dimaksud dengan al hayat di sini itu tabadditilka bi a'yaniha wa awsafiha wa khususiyatiha ala wajhin la yahjubul wasfu 'anil 'ain. Nah, jadi yang dimaksud dengan hidup ini itu hidup, kita hidup yang betul-betul bermakna, yang disertai dengan cahaya hakikat, disertai dengan sifat-sifat Allah itu setidaknya yang Asmaul Husna kan kita tahu ya, sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang selalu sifat-sifatnya itu berpasang-pasangan. Ada Al-Qabid, ada Al-Basit gitu. Ada Al-Mutakabbir, ada Al-Jabbar, tapi ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya gitu ya. Nah, hidup yang dimaksud di sini itu adalah hidup dengan iman seperti itu. Hidup dengan ilmu dan iman. Syekh Ibrahim, maksud saya Syekh Asinkili dan Syekh merujuk pada Syekh Al-Harawi itu menjelaskan begitu. Jadi ilmu itu yang menggerakkan perilaku kan. Nah, perilaku itu yang akan membentuk cara hidup kita. Hidup kita itu ditentukan, ini kan kita sedang melihat al-haqaiq kan. Hakikat hidup itu apa sih? Nah, kalau di dalam perspektif tasawuf ini, hakikat hidup adalah hidup dengan perilaku yang didasari dengan ilmu. Jadi urutannya itu ilmu akan membentuk perilaku, perilaku akan membentuk hidup, cara hidup gitu. Nah, nanti dengan ilmu kita bisa mengenali
bisa ma'rifat, bisa mengenali yang Maha Esa, tumbuhlah cinta di dalam diri kita, tumbuhlah gairah, tumbuh kehausan, tumbuh kerinduan semata-mata untuk bertemu dengan Sang Maha Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang dimaksud dengan hidup. Bahkan di dalam penjelasan yang lainnya itu menjelaskan bahwa orang yang hidupnya betul lahir ya, orang yang hidup tanpa ilmu itu sesungguhnya sama dengan orang yang mati. Kalau hidupnya itu tanpa ilmu, dia hidup sih, bernapas, diajak bicara, dia juga bicara, dia menimpali begitu ya. Nah, tetapi kalau dia tidak punya ilmu itu sama dengan orang yang mati. Gitu. Oleh karenanya di dalam level salah satu tingkatan yang disampaikan dalam penjelasan tentang makom atau station atau tahap hidup ini, hayatul ilmi min mautil jahli, gitu. Jadi hidup dengan ilmu supaya berbeda dengan orang yang bodoh, gitu. Karena orang bodoh sama seperti orang mati, gitu ya. Beberapa waktu lalu saya nge-tweet juga itu tentang orang yang kita hadapi itu kan ada orang yang seperti hidup, tetapi karena dia tidak punya ilmu, ya sesungguhnya orang itu bukan tidak perlu, tetapi orang itu sebaiknya dihindari saja. Kalau orang itu yang la yadri wala yadri annahu la yadri gitu. Jadi orang yang tidak berilmu, tetapi dia ini ngeyel gitu, tidak sadar juga bahwa dia itu tidak berilmu gitu, merasa berilmu saja begitu. Jadi lebih baik itu kan rajulun la yadri tapi wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak berilmu, tidak tahu, tapi ia sadar bahwa dirinya itu tidak berilmu, mau bertanya-tanya. Nah, orang yang seperti ini yang harus dibimbing gitu. Kalau yang lebih tingginya kan rajulun yadri wa yadri annahu yadri, itu yang paling tinggi. Orang yang berilmu dan dia sadar bahwa dirinya berilmu, prakteknya, amaliyahnya juga menggambarkan ilmunya gitu. Walaupun di bawahnya ada lagi rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada sih orang yang berilmu tahu, tetapi agak sedikit keblinger gitu, mungkin agak lupa lah, bukan keblinger ya. Nah, orang yang seperti ini harus diingatkan gitu, harus dibangunkan karena mungkin ia sedang tidur gitu. Nah, ini kaitannya dengan al-hayat, dengan hidup ya. Maksudnya hakikat hidup itu dalam perspektif tasawuf ya seperti itu, hidup yang menggambarkan yang hakiki. Bahkan kalau level yang tadi saja, hidup dengan ilmu itu sebetulnya kalau menurut Syekh Al-Harawi itu baru yang pertama. Tahap yang keduanya itu adalah hayatul jam'i min mautit tafarruqah. Jadi hakikat hidup itu adalah kalau dalam jiwa seseorang itu ada hidup, semangat hidup yang kesukaannya itu al-jam'. Jadi hidup bersama, jamaah gitulah, kira-kira jamaah gitu ya. Bukan senangnya itu bercerai-berai atau farruqah gitu. Nah, yang paling tinggi ya hayatul wujud, hayatul haq, hidup yang menghayati betul tentang hakikat wujud Allah Subhanahu wa taala, al-haq. Baik, sobat ngariksa, wah tidak terasa ya sudah setengah perjalanan, padahal ini belum 100, katanya mau khatam. Sobat ngariksa jangan lupa kalau ada yang mau menanggapi, memberikan komentar atau perbaikan kepada saya, mohon diingatkan juga. Terima kasih banyak. Berarti saya harus sedikit agak cepat ya. Baik, yang berikutnya, yang keberapa nih? Yang kelima di dalam bagian al-haqaiq ini, hakikat tentang apa itu? Wal qabdu. Al-qabd. Al-qabd itu sebetulnya genggaman ya, atau kadang-kadang juga semacam sesak begitu, sesak gitu. Al-qabd. Kita lihat. Wa huwa idtirabul qalbi limakruhin fil hal. Jadi al-qabd itu ya begitu. Ini sebetulnya makom jiwa, makom seorang hamba yang jiwanya itu berada di dalam genggaman Allah. Al-qabd itu maksud begitu. Jiwanya
resah juga, sempit, tapi sempitnya dalam pengertian karena dia gelisah ingin ketemu dengan Allah. Itu apa ya? Karena sudah bisa menyaksikan keagungan Allah, maka jiwanya merasa jadi gelisah karena ingin ketemu dengan Allah, gelisahnya. Ini yang harus dipahami, maksudnya tergenggam, al-maqbud, ya, tergenggam oleh keagungan Allah. Sebetulnya nanti al-qabd ini ada kaitannya dengan al-basd. Mungkin saya lanjutkan dulu karena ini ada seperti oposisi biner ini. Wal bastu, dan yang keenamnya itu ada al-basd. Al-basd itu lapang, lain kan? Jadi berpasangan kan? Satu al-qabd, satu al-basd. Allah itu al-qabid, yang maha menggenggam, yang maha menyempitkan, tapi juga al-basid, yang maha meluaskan. Karenanya qabd ini dalam pembahasan tasawuf itu berkaitan dengan jalalullah, keagungan Allah. Al-qabd ini menampakkan Allah itu maha agung, maha perkasa, maha kuasa. Tapi kalau al-basid, Allah itu maha rahmah, maha kasih sayang, menampakkan jamalullah. Kalau qabd itu jalalullah, kalau al-basid itu jamalullah, keindahan. Allah menampakkan keindahannya, gitu ya. Nah, summa qabadnahu qabday yasira. Itu di dalam Al-Qur'an, kalau yang kita baca kira-kira ayatnya yang bisa dirujukan gitu. Summa qabadnahu qabday yasira, surat Al-Furqan ayat ke-46. Kemudian al-basad juga kira-kira demikian. Jadi jembar, kalau istilah orang mana ya? Jembar itu orang bahasa Sunda mungkin ya. Rasanya sih bahasa Sunda. Saya jadi lupa. Jembar. Lapang itu jembar. Lapang dadanya, jembar hatena, ya bahasa Sunda lah. Bahwa jangan sampai ini saya lupa bahasa Sunda nih. Ngariksa ini bahasa Sunda ya. Jembar secara hakiki. Jadi, lapang itu diperoleh ketika seseorang hamba mendapatkan anugerah ilmu dari Allah. Al-basd, ditanamkan keinginan untuk taat kepada Allahnya di dalam kalbunya. Ini orang yang mendapatkan anugerah al-basd dari Allah ini bisa jadi di hadapan orang lain dia seperti biasa-biasa saja, tidak nampak seperti wali juga, tetapi ia lapang orangnya, punya wisdom yang luar biasa. Wali, para sufi, orang-orang baik itu orang yang memiliki sifat lapang. Waduh, ini hilang lagi. Apakah yang terjadi? Nah, Sobat Ngariksa, ini gangguan teknis biasa ya, namanya juga kita ngaji online ya. Jadi ini tantangan saya sebagai pengampu Ngariksa itu harus melek IT juga, karena saya harus membetulkan langsung ini. Tidak bisa, ya bisa sih, tolong betulkan gitu. Masa kalau begitu saja hanya menampilkan kembali, tidak bisa gitu ya. Jadi Ngariksa ini adalah simbol perpaduan antara pengetahuan yang klasik dengan IT yang modern sekali gitu. Nah, ini tolong kasih tahu saya, mungkin kalau yang ahli IT, kenapa sudah 2 kali Ngariksa ini setelah tengah-tengah itu hilang gitu koneksinya itu ya, putus. Oh, mungkin karena kita akan membahas bagian yang berikutnya nih. Coba kita lihat. Nanti nih di sini ada putus nyambung soalnya. Ada nyambung putus. Kita lihat ya yang berikutnya. Ke sini dulu. Nah, Sobat Ngariksa, kalau kita membaca ini seperti wasyukru ya. Wasyukru itu bersyukur dong. Loh, ini kok nggak nyambung gitu. Setelah yang ke-6 tadi itu al-basd, kok yang berikutnya asyukru. Nah, tapi kalau kita lihat bandingannya, salinan manuskrip yang lain, asakru gitu. Jadi sakr gitu. Atau asukr gitu. Mabuk maksudnya dalam hal ini, asukr. Tapi mabuknya bukan mabuk minum arak yang dipahami secara lahir oleh logika lahir, karena mabuk secara lahir itu buruk gitu.
Tapi kalau mabuk dalam pengertian yang batini, itu tidak buruk itu mabuk itu. Khamr saja itu kan dalam pemahaman yang lahir itu kan minuman yang memabukkan, yang buruk kan. Tetapi kalau kita memahami di dalam surat Ar-Rahman itu misalnya dijelaskan juga bahwa orang-orang yang masuk surga itu la yusaddauna wa la yunzifun. Mereka tidak mabuk juga ketika minum arak yang disediakan nih, tapi araknya arak surga gitu kan gitu ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddaun. Ya. Nah, mabuk nih kita lihat pengertiannya wahwa. Dan yang dimaksud dengan al-mabuk dengan as-sukar di sini adalah ghaibatun 'anil ihsasi. Ghaibatun 'anil ihsasi. Ghaibah itu gaib, hilang, 'anil ihsas itu mengindra, hilangnya mengindra liwaridin qawiyin karena ada sesuatu kekuatan yang datang yang kuat sekali. Jadi di sini adalah hilangnya rasa karena bertemu dengan hakikat ilahi, gitu. Hilangnya rasa, ghaibatun 'anil ihsas. Jadi mabuk dalam hal ini berarti bergelora karena menghadapi kegembiraan yang teramat sangat. Bertemu dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, ingin bertemu dan seterusnya. Itu sama seperti yang sering saya sebut itu Nabi Musa alaihissalam ketika mabuk karena bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, diajak bicara, ia semakin mabuk. Mabuk dalam tanda kutip di sini pengertian yang bukan lahir sekali lagi, sehingga Nabi Musa meminta kepada Tuhan, ya Rabbi arini anzur ilaik. Tampakkanlah diri engkau kepadaku, aku ingin melihat engkau, kira-kira begitu. Nah itu gambaran yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 143, bisa dilihat oleh sobat ngariksa gitu ya. Nah jadi karena saking ingin ketemunya. Kemudian yang berikutnya was-sahw, terkait dengan mabuk juga. As-sahw ini ar-ruju'. Kalau secara harfiahnya as-sahw bisa diterjemahkan sebagai tenang. Jadi setelah mabuk tenang lagi. Ar-ruju' yaitu kembali ilal ihsasi, kembali bisa mengindra lagi, merasa lagi, ba'dal ghaibati, setelah tadi hilang. Setelah hilang rasa, balik lagi rasanya. Maksudnya adalah as-sahw ini situasi yang kembali sadar, kembali tenang, begitu kondisi yang diperoleh sama seperti tadi setelah sampai pada al-qabd, setelah merasa gelisah, nyampe kepada al-basat, menjadi lapang hatinya. Jadi keadaan tenang itu diperoleh setelah mendapatkan keadaan yang sulit sebetulnya. Bersenang-senang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, mungkin kalau di dalam bahasa yang sederhananya gitu ya. Jadi as-sahw ini begitu. Ketika dalam al-sukr seorang hamba itu mabuk di dalam al-haq, maka di dalam as-sahw ini hamba tenang bersama al-haq gitu ya. Hamba mencapai kedekatan yang sangat luar biasa dengan al-haq. Kemudian sobat ngariksa yang berikutnya adalah, nah ini yang tadi saya sebut walittisol. Alittisol itu connected sebenarnya. Terhubungkan dalam hal ini, alittisol, terhubung. Di sini kita lihat definisinya, langsung mengutip siapa nih? Wa kama qala, sebagaimana berkata siapa Abdul Razak Al-Kaksani, Syekh Abdul Razak, bahwa alittisol itu maqamu tawarudil imdad min hadrati karimil jud gitu. Jadi alittisol ini maksudnya adalah terhubungnya hamba dengan Tuhan tentu saja.
terhubungnya hamba dengan zat yang maha mulia dan maha agung. Tadi sudah mukasyafah, sudah hilang hijabnya, sudah musyahadah, sudah muayanah, sehingga hamba bisa terhubung dengan Tuhan. Segala sesuatunya, dalam perilakunya juga. Tidak mencari pelindung selain daripada Allah. Semakin dekat. Di dalam Al-Quran itu diilustrasikan, summadana fatadalla fakana qaba qausayni au adna. Jadi ibarat dua busur anak panah. Semakin dekat. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ayat ini sebetulnya yang mendekat itu bukan Tuhan, tapi malaikat Jibril. Nah, tetapi para sufi menjelaskan bahwa maksudnya adalah ketika seorang hamba mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat juga. Bahkan summa adna, closer, bahkan Tuhan lebih dekat lagi. Nah, lebih dekat min hablil warid, kan begitu. Bahkan lebih dekat lagi dari hamba itu sendiri, begitu ya. Nah, jadi tidak ada hijab lagi. Kemudian, nah ini masih menjelaskan wattisolus syuhudi, dan oleh karena yang dimaksud dengan ittisolus syuhud, maknanya itu, kalau ada istilah ittisolus syuhud, terhubungkannya asyuhud, itu sukutul hijabi bil kulliyah, hilangnya hijab, hilangnya penghalang antara hamba dengan Tuhan bil kulliyati secara keseluruhan. Walin fisol, setelah seorang hamba itu nyampe kepada makom al-ittisol, ia sesungguhnya masih ada satu tahapan tangga ruhani yang lebih tinggi dari terhubung. Kok aneh ya? Rasanya terhubung tadi sudah lebih tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi, al-infisol, disconnected. Gitu. Sekarang terpisah lagi. Maksudnya apa? Wahwa dan al-infisol ini sukutu ru'yatil litisol wan infisoli jami'an. Sudah tidak ada lagi istilah ittisol infisolnya, karena ini yang dimaksud dengan infisol ini maksudnya adalah memutuskan secara mutlak dengan segala sesuatu selain Allah. Jadi kalau tadi connected, ini super connected gitu. Maksudnya begitu infisol. Kalau seseorang hamba sudah connected dengan Allah, maka ia akan infisol, ia akan memutuskan keterhubungan dirinya dengan segala sesuatu selain Allah. Itu yang dimaksud dengan al-infisol gitu ya. Bahkan putus dari ittisol itu sendiri. Putus dari keterhubungan yang tadi didefinisikan tadi itu. Ya maksudnya lebih tinggi dari sekedar terhubungkan gitu. Kita kan pernah mendengar, sering membahas tentang istilah fana. Fana itu az-zawal, al-idmihlal, jadi hilang, musnah. Tapi fana yang lebih tinggi itu ada fana dari fana itu sendiri. Mungkin kalau saya contohkan lebih sederhana soal ikhlas. Ikhlas yang paling baik itu yang bagaimana sih? Kalau Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu menjelaskan ikhlas yang paling tinggi itu ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Bisa tidak coba? Kita merasa sudah ikhlas, tapi ada ikhlas dari ikhlas itu. Berarti kalau ada seseorang yang masih menyebutkan saya ikhlas kok, itu sebetulnya belum mencapai hakikat ikhlas. Ini dalam bagian al-haqaiq ini kita mempelajari mana yang paling hakiki itu. Termasuk dalam hal ini yang dimaksud dengan disconnected. Kan kalau tadi, nah ini kalau tadi ini itu disconnected lahir itu tadi. Terputus lahir itu antara laptop saya dengan ini, karena ini terhubungkan melalui sesuatu yang sesungguhnya tidak ada kabelnya juga gitu ya. Ini satu analogi yang tentu saja tidak setara dengan connected dan disconnectednya hamba ruh kita dengan Allah, tapi kalau mau memandangnya dengan lahir ya kira-kira seperti itulah connected dan disconnected itu. Terputus. Baik. Jadi maksudnya al-infisol ini terputus dari segala sesuatu. Suku turu yatilittisol wan infisol jami'an. Total, tidak ada lagi keterhubungan hamba dengan sesuatu selain Allah. Nah, Sobat Ngariksa, demikianlah 10 tangga ruhani yang ada di dalam al-haqaiq.
Sekarang mari kita sedikit lanjutkan. Penutupnya adalah wa amman nihayat. Waduh, ini sudah tangga yang paling, bagian yang paling terakhir nih. Mudah-mudahan kita nggak tahu ya nyampe di tangga berapa secara spiritual ya. Apa-apa minimal belajar. Wa amman nihayat, dan adapun an-nihayat. An-nihayat artinya endings. Kalau al-bidayat itu kan permulaan gitu kan. Sekarang ini adalah penutupan. Jadi an-nihayat, endingsnya itu gimana sih tangga ruhani itu? Yang pertama fafiha, maka itu di dalam an-nihayat ada al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu ma'rifat, mengenali, mengetahui, mengenali yang hakiki. Wahia, dan adapun al-ma'rifah itu ihatatul abdi bi'ainihi, mengenalnya seorang hamba dengan sebenar-benarnya, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Harawi, ihatatun bi'ainis syai'i kama huwa. Jadi mengenali betul-betul sesuatu, dalam hal ini mengenali Allah. Begitu melihat tanda-tandanya sebentar saja langsung mengenali bahwa oh minallah, billah, ma'allah, selalu di dalam batinnya itu ada Allah. Itu yang disebut dengan ma'rifat, al-ma'rifat. Di dalam Manazilus Sa'irin, Syekh Al-Harawi mengutip surat Al-Maidah ayat 83 untuk menggambarkan al-ma'rifah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli, kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, tara a'yunahum, engkau melihat mata mereka itu tafidu minad dam'i, meleleh air matanya itu, mimma arafu minal haq, karena mereka langsung mengenali bahwa itu adalah kebenaran dari al-haq. Saya ketika sampai pada bagian ini itu betul-betul merasa tidak ada apa-apanya. Kita setiap hari membaca Al-Quran, kita setiap detik melihat kebesaran Allah, kita melihat bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung dipancangkan, bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, bagaimana COVID-19 sekarang begitu mengendalikan manusia. Manusia tidak berdaya apa-apa begitu ya. Nah, tetapi kita mungkin bisa tidak air mata kita meleleh, hati kita meleleh gitu ya. Ini gambaran orang yang ma'rifat itu, orang yang seperti digambarkan di dalam Al-Quran itu. Ketika mereka itu mendengar saja, mereka mendengar Rasul menerima wahyu dari Allah misalnya, wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i. Kamu akan melihat mereka itu langsung mengenali bahwa itu adalah pengetahuan itu kebenaran dari Allah. Jadi ma'rifat itu pengetahuan yang menyeluruh gitu ya. Ihatatun bi'ainis syai'i. Kalau tadi istilah Syekh Abdul Rabb Singkal itu ihatatul abdi bi'ainihi. Mengenali dengan sesungguh-sungguhnya gitu ya, mengenali secara mendalam sifat-sifat Allah, keagungan Allah, sehingga bisa dekat dengan Allah. Tidak ada lagi yang diketahuinya, yang hadir di dalam dirinya kecuali Allah. Kemudian yang berikutnya wal fana, ya, wal fana, yaitu fana. Wahwa, dan yang dimaksud dengan fana di sini adalah az-zawalu. Tadi saya sudah sedikit menyinggung, hilang. Az-zawal itu musnah. Qala, berkata siapa Al-Harawiyu, al-fana'u, adapun fana fi hadal babi, di dalam bab ini, idmihlalu madunal haqqi, adalah lenyapnya segala sesuatu selain Allah, ilman, baik secara kognitif, secara secara pengetahuannya, thumma jahdan, kemudian juga fana dari segi jahdan itu
menolak, maksudnya menolak segala sesuatu wujud selain Allah. Jadi tahapan dari fana itu begitu. Yang pertama itu harus meyakini dulu bahwa secara kognitif dulu, dari segi pengetahuannya harus meyakini dulu bahwa tidak ada yang kekal selain dari Allah. Kullu man 'alaihi fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi segala sesuatu itu fana. Tapi jangan berhenti sampai di situ, harus diteruskan. Surat Ar-Rahman itu kan wa yabqa wajhu rabbika. Hanya Tuhan yang bako dalam hal ini. Jadi mengapa di sini ada 3? Fananya itu ilman, summa juhdan, summa haqqan. Karena fana yang pertama itu harus meyakini dulu bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah. Kemudian yang kedua harus ada pengingkaran terhadap segala sesuatu selain Allah. Pengingkaran maksudnya mengingkari bahwa selain Allah itu kekal, itu harus diingkari. Ya, kehidupan dunia ini kan fana. Kemudian milik kita juga fana. Nah, kemudian baru nanti akan sampai pada yang ketiga, haqqan. Fana secara hakiki. Betul-betul mengetahui bahwa yang kekal itu adalah hakikat Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Kemudian yang berikutnya al-baqa wal baqa wa huwa ru'yatul 'abdi qiyamallahi ta'ala 'ala kulli syai'in. Seorang hamba menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu itu baqa. Baqa itu setelah fana. Keyakinan hamba bahwa Allah itu maha kekal dalam segala sesuatu. Baqa ini keadaan tetap ada di saat yang lain tidak ada. Jadi baqa baru bisa lahir setelah fana. Ya, ini kalau kita membahas secara detail sebetulnya tentang fana dan baqa itu sangat panjang sekali. Tidak mungkin kita bisa baqa sebelum fana. Fana saja itu tadi itu seperti sudah tinggi sekali. Tapi sesungguhnya ada satu tangga ruhani yang perlu lebih dari sekedar fana. Keyakinan hamba bahwa Allah saja yang maha kekal. Ya. Kemudian yang berikutnya wat-tahqiq dan at-tahqiq. At-tahqiq ini mungkin secara harfiahnya memastikan, haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan, memastikan begitu ya. Kita lihat definisinya. Wa tahqiq wa huwa ru'yatul haqqi bima yajibu lahu ma'a syuhudil wujudi lillahi wahdah wa ma yatawahham siwah. Seorang hamba menyaksikan al-haq dengan ma'a syuhudil wujud, ingin melihat wujudnya gitu. Jadi ingin memastikan, kira-kira begini kalau diilustrasikan supaya gampang. Waktu itu kalau di dalam Al-Quran itu kan Nabi Ibrahim itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Saya coba bacakan. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini. Nabi Ibrahim kan minta kepada Tuhan, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana kaifa tuhyil mauta, bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Jadi ingin melihat, tunjukkan kepada saya. Nah, kemudian kan kata Allah, awalam tu'min, kamu ragu, kamu tidak yakin bahwa aku bisa menghidupkan yang mati? Bukan begitu, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ingin pindah dari ilmu yakin ke ainul yakin. Gitu. Itu saya menjelaskan tahqiq itu begitu. Nabi Ibrahim itu sudah tahu, secara kognitif sudah tahu bahwa Allah itu mampu menghidupkan yang mati. Tetapi aku ingin yakin ya Allah, tidak hanya ilmu yakin secara pengetahuan, tapi ainul yakin, yakin yang sesungguhnya. Maka kan di situ kemudian
Nabi Ibrahim bilang, qala bala, tentu saja aku sudah percaya. Tahu bahwa engkau bisa menghidupkan orang mati, tapi walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku ingin hatiku tentram. Nah, jadi kemudian kan Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim yang bisa dilihat. Ya, coba ambil 4 burung, kemudian kamu pisah-pisah, letakkan di gunung-gunung yang berbeda-beda, nanti aku hidupkan lagi. Kira-kira begitu ya, sekedar ilustrasi di dalam surat Al-Baqarah ayat 260, Sobat Ngariksa bisa lihat. Nah, jadi di sini itu yang dimaksud dengan at-tahqiq seperti itu. Satu kondisi bagaimana kita ingin mendapatkan keyakinan, meyakini wujudnya semata. Maksudnya memastikan bahwa kalaupun saya bisa berkehendak, kalaupun saya bisa bergerak, kalaupun saya bisa melakukan sesuatu, itu saya ingin meyakini bahwa itu adalah wujud Allah. Itu yang melakukan itu adalah Allah, begitu. At-tahqiq namanya ya. Kemudian yang kelima, saya harus sedikit mempercepat ya, wat talbis. Tapi memang tidak bisa cepat juga sih ya kalau menjelaskan yang begini. Kalau cepat ya buat apa? Tidak hanya membacakan tapi tidak memahami isinya, kan percuma juga. Apalagi ini udah ada an-nihayat, ini udah bab akhir. Wat talbis, nah ini apalagi tentang talbis nih. Wahwa, dan at-talbis itu talbisudzati al-aqdasi fi awalimit talabus. Di teks lain, di teks di sini yang saya sunting itu talbis juga. Wa talbis wa huwa talbisu adzat al-aqdas, adzatil aqdas fi awalimit talbis. Di sini mengutip Al-Harawi, qala berkata siapa Al-Harawi, at-talbis itu adalah tauriyatun bisyahidin mu'arin an maujudin qaimin. Talbis ini tingkat spiritual seorang hamba yang mengaitkan segala sesuatu itu kepada al-haq. Talbis ini kan menyamar, penyamaran. Maksudnya ya ketika sesuatu itu kita lakukan, itu kita samarkan bahwa sesungguhnya ini adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengaitkan mungkin di depan umum ya ini seperti orang biasa, tetapi sesungguhnya di hadapan Allah ia menyembunyikan capaian spiritualnya. Semua geraknya dikembalikan kepada Allah. Talbis. Nabi Ibrahim ketika memenggal dan menghancurkan patung-patung itu, ya, ketika ditanya, apakah kamu yang melakukan ini? Tidak, Tuhan yang melakukan ini, gitu ya. Yang menghancurkan berhala-berhala itu Tuhan. Ketika dialog dengan Raja Namruznya, gitu ya. Itu cara talbis itu menyamarkan, menyembunyikan. Tapi sesungguhnya tentu saja, misalnya dalam pelajaran Nabi Ibrahim itu kan, ketika ditanya berikutnya, memangnya Tuhan bisa melakukan itu? Kalau dalam konteks Nabi Ibrahim urutannya kan tidak begitu. Yang melakukan itu ini nih raja berhalanya, kan begitu. Memangnya bisa berhala melakukan itu? Ya, justru jawaban itu kan menjadi jawaban tersendiri bahwa berhala itu tidak bisa apa-apa. Tapi dalam konteks talbis ini, Nabi Ibrahim itu menjawab menjelaskan bahwa yang melakukan itu adalah Tuhannya. Talbis, ya. Kemudian yang berikutnya, sebentar saya lihat dulu supaya tidak keliru. Mana? Wal wujudu. Ini ada beberapa sumber Sobat Ngariksa yang harus saya lihat itu ya, karena bagian dari kehati-hatian saya supaya saya tidak keliru. Wal wujudu dan wujud. Wahwa dan wujud itu nailul maksudi fi kulli mashhudin. Nailul maksudi mencapai yang dimaksud fi kulli mashhudin. Wujud ini
Ya wujud mendapati, ya, wajada kan, mendapati ya. Jadi menemukan yang dimaksud maksudnya menemukan Tuhan dalam segala wujud. Ini juga salah satu tangga ruhani di mana seseorang mendapati Tuhan di dalam segala sesuatu. Ini level ruhani seorang hamba yang menempuh jalan Tuhan, kemudian ia wusul itu nyampe. Jadi kan pertama salaka tuh. Salaka itu salik, itu suluk. Kemudian ketika ia sudah suluk, ia sudah menempuh jalan spiritual, ia akan wasola, nyampe kepada Tuhan. Namanya wusul, pada wusul. Ketika ia sudah wusul, ia akan terhubung dengan Allah dan mengenali, mendapati segala sesuatu itu sebagai wujud Allah. Jadi al-wujud ini lebih tinggi dari sekedar waktu itu pernah ada al-wajid ya, ekstase. Jadi ini sudah hampir selesai, hampir tangga yang paling terakhir ya. Yang berikutnya wat tajrid. Nah, setelah wujud itu ada tajrid. Tajrid itu melucuti sebetulnya secara harfiah. Wahwa dan tajrid itu imatotus siwa anisir ya ini ya. Sebentar saya cek dulu. Imatotus siwa anisir ya betul. Jadi meniadakan, memisahkan segala sesuatu selain Allah, anisir dari hati yang paling terdalam. Dari sir, bukan hati. Karena kalau hati itu kolbun. Tadi saya kan menjelaskan ada ainun, ada kolbun, ada sir yang paling dalam. Jadi memisahkan segala, melucuti. At-tajrid di sini maksudnya melucuti segala sesuatu selain Allah dari dalam diri. Jadi hamba yang nyampe pada tahap ruhani ini, ia mengisolasi dirinya dari segala urusan dan kehendak yang sifatnya selain Allah, yang sifatnya duniawi. Jadi menghadirkan Allah secara total. At-tajrid itu ya menjadi prasyarat untuk al-wusul. Tadi kan wusul itu nyampe kepada Allah. Kalau tidak bisa tajrid, ia tidak akan bisa wusul. Harus melucuti. Ibarat Nabi Musa diminta menanggalkan sandalnya ketika mau bertemu. Itu kan simbol sebetulnya. Bahwa kalau kamu ingin ketemu Tuhan, kamu harus tajrid. Nah, lepaskan sandalnya, maksudnya lepaskan atribut-atribut duniawi, ketemu Tuhan. Tapi baru melihat cahaya Tuhan di gunung saja, Nabi Musa sudah tersungkur kan. Kemudian yang ke-8 adalah wat tafrid. Ya. Mana tadi ini? Wat tafrid wa huwa syuhudul haq, menyaksikan al-haq wala syai'a ma'ahu lifana isyahid fil mashhud. Ini lebih tinggi lagi. Jadi setelah kita melucuti segala sesuatu selain Allah, kemudian kita tafrid, menyendiri, mengisolasi diri, menghadirkan al-haq semata. Nah, ini dalam bagian an-nihayat ini betul-betul karena puncaknya gitu ya, bisa tidak kita melakukan sesuatu yang secara spiritual itu sangat paripurna gitu. Jadi hamba sudah fana di sini. Kalau at-tajrid tadi itu kan fokusnya itu memisahkan selain al-haq dari diri. Ini bedanya antara at-tajrid dengan at-tafrid. Kalau at-tajrid itu memisahkan segala sesuatu anisir dari diri kita, sementara kalau at-tafrid itu fokusnya adalah hanya kediaannya gitu. Hanya baginya, hanya lillah, hanya ma'allah, hanya fillah. Jadi lebih tinggi dari at-tajrid, kemudian at-tafrid. Kemudian yang berikutnya wal jam'u. Nah, setelah itu ada al-jam'u itu menyatukan, menyatukan ya. Wa huwa ru'yatul mujmal fi tafsilihi wa tafsil fi mujmalihi fi maratibi kulliha. Jadi yang disebut dengan penyatuan itu menyatukan semuanya, perasaan, pandangan, kesadaran yang sifatnya mujmal itu pokoknya disatukan kedua-duanya, menyatukan perasaan, pandangan dan kesadaran dengan al-haq.
penglihatannya, pendengarannya, kalaupun melakukan perbuatannya, itu semuanya itu secara hakiki disatukan frekuensinya itu. Ini adalah makom seorang hamba, seorang salik yang mungkin sudah sampai pada tahap perjalanan akhir spiritualnya. Jadi yang ia jumpai hanya Allah di dalam segala sesuatu, meskipun kita tahu bahwa innal abda abdun, walaupun innal abda abdun, seorang hamba itu tetap hamba. Wa in taroko, walaupun ia sudah taroki, jangan lupa. Wa rabbun, Tuhan itu tetap Tuhan. Wa in tanazzala, walaupun Tuhan tanazul. Nah, ini kuncinya juga, jangan lupa. Karena ada yang memahami bahwa kalau memahami tasawuf secara hakiki sampai terakhir itu nanti akan menganggap bahwa Tuhan dan hamba itu sama wujudnya dan bisa menyatu secara total tanpa beda antara Khalik dengan makhluk. Itu tidak. Dalam bagian yang berikutnya itu dijelaskan begitu. Inna rabbun wa in tanazzala wal abda abdun wa in taroko, gitu ya. Hamba tetap hamba saja. Demikianlah Sobat Ngariksa, kita tutup dengan yang terakhir, wat tauhid. Dan tangga ruhani yang ke-100 dari keseluruhannya, 10 di an-nihayat adalah at-tauhid. Wahwa, dan at-tauhid itu adalah nisbatuka al-haqqa ilal wahdaniyah. Ini penting juga ini. Di dalam Tanbihul Masyi ini ditekankan tentang pengertian tauhid itu. Tauhid itu bukan wahadtuka, bukan. Bukan aku bukan ja'altullaha haqqan gitu. Tetapi nisbatuka al-haqqa. Jadi engkau menisbahkan sifat asa ilal haq gitu. Mengapa? Karena keesaan Allah bukan dijadikan. Orang berdiri dengan sendiri kan. Qiyamuhu binafsihi. Tauhid itu di sini engkau menisbahkan sifat asa al-wahdiyat kepada al-haq. Tauhid juga membersihkan Allah gitu dari segala atribut yang sifatnya itu baru gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tauhid adalah tangga ruhani yang paling hakiki, yang paling tinggi, sehingga kalimat tauhid la ilaha illallah, nafi, isbat, itu menjadi satu kalimat yang paling utama. Bahkan di dalam zikir disebut sebagai afdolul zikri. Zikir yang paling utama adalah fa'lam la ilaha illallah. Seringkali la ilaha illallah diperas menjadi illallah, menjadi Allah, menjadi hu. Jadi zikir seorang sufi tidak hanya la ilaha illallah. Hu saja itu adalah zikirnya yang diperas dari la ilaha illallah. Jadi jangan heran kalau seandainya ada zikir para salik, ahli tarekat itu zikirnya begitu. Hu, ya kalau yang tidak tahu ngapain sih itu hak hu begitu ya. Kalau yang tidak paham, padahal itu adalah hu Allah, huwallah, Allahu. Jadi ada huwallah, ada Allahu. Hu, bahkan tidak mengucapkan hu pun, diam saja, nafas saja, itu adalah zikir di dalam tarekat. Demikianlah Sobat Ngariksa, yang bagian berikutnya ini memang tentu saja bukan untuk dibacakan sekarang. Nanti ini mengutip dari Syekh Muhammad Al-Ghaus di dalam Jawahirul Khomsah. Ya, tentu saja itu pada bagian yang berikutnya. Tapi untuk sekarang saya ingin mencukupkan sampai di sini. Wah, ini rupanya mohon maaf nih agak kepanjangan. Tapi masih ada waktu 1/4 jam kalau seandainya ada dari Sobat Ngariksa yang memberikan tanggapan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari akun Supriyatin Al-Bajuri. Mohon diterangkan lagi tentang sanadnya kitab ini. Apakah sampai kepada Rasulullah? Ya,
Terima kasih Ustadz Atin. Ini Supriyatin Al-Bajuri ini sahabat saya waktu kuliah ini, satu kelas. Saya yakin Ustadz Atin itu. Terima kasih banyak. Ini penting pertanyaannya, memang pertanyaan tentang apakah kitab ini itu terhubungkan kepada ajaran Rasul. Tentu saja gitu ya. Tentu saja ini kitabnya bukan berarti sanad dalam pengertian lahir bahwa kitab ini itu nyambung langsung ke Rasulullah mengarang kitab, kan tidak begitu. Tapi isi dari yang disampaikan di dalam kitab ini itu kan merupakan penjelasan dari para ulama, para sufi tentang hakikat-hakikat yang ada di dalam ajaran-ajaran tentang tauhid, kan begitu. Kalau membaca secara keseluruhan Tanbihul Masyi ini itu merujuk pada, kalau sanadnya itu kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani khususnya gitu ya. Itu Syekh Ibrahim Al-Qurani selalu punya prinsip bahwa ajaran tasawuf tidak boleh tidak berdasar pada Quran dan hadis. Mungkin Ustadz Atin bisa menyimak bahasan episode Ithab Adzaki di episode yang sebelumnya. Saya lupa itu di episode keberapa, tapi di situ dijelaskan salah satu prinsip dari guru Syekh Abdul Rauf Singkil itu kalau mengajarkan tasawuf itu harus berdasar pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak, maka itu harus ditegur. Dan itu merupakan satu penerjemahan bahwa memang ajaran ini berlandaskan sanadnya itu pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira begitu ya. Oke, kemudian ada lagi? Ya. Nah, Sobat Ngariksa, terima kasih banyak. Kalau saya lihat di dalam tayangan yang saya lihat secara sekilas, terima kasih banyak. Ini banyak yang memberikan tanggapan, komentar juga. Saya tidak bisa membacakan satu-satu di sini ya. Ada 42 komentar. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Sobat Ngariksa. Oh, ada lagi ya? Oh, silakan kalau begitu, masih ada waktu. Sambil saya minum. Bismillah. Pertanyaan dari akun Sugeng Riyadi Syamsuddin. Ya. Derek nyimak Prof. Perbedaan metodologi tauhid, misalnya konsep fana, hulul, dan yang semakna lainnya itu diistilahkan dengan istilah apa ya? Kalau fikih kan ada mazhab, dan tasawuf ada thariqah. Ya, matur nuwun. Oh ya, terima kasih banyak Pak Sugeng ya, Mas Sugeng ya mungkin. Jadi para sufi itu memang punya ekspresi dan penjelasan masing-masing di dalam mengekspresikan pengalaman spiritualnya, seperti hulul atau ittihad begitu ya. Itu kan pengalaman yang secara substantif itu sebetulnya sama, yaitu bagaimana secara spiritual ia sudah sangat dekat dengan Allah. Tetapi kalau hulul itu digambarkan bahwa al-haq, Allah itu menempati semestanya, manusia begitu. Sementara kalau ittihad itu menyatu antara dua entitas menjadi satu, ittihad. Kalau hulul itu ibaratnya mungkin kita memasukkan gula ke dalam air, kemudian tidak diaduk-aduk. Jadi dua entitasnya masih ada gula, ada air. Tapi begitu gula di dalam air, dimasukkan ke dalam air, kemudian diaduk, menjadi hanya ada satu, yaitu teh manis. Gitu. Gulanya sudah tidak ada kan, tidak kelihatan gula yang ininya, karena sudah diaduk, itu ittihad, menyatu. Gitu. Tapi sesungguhnya itu hanya ekspresi saja, metodologi cara bagaimana para sufi menggambarkan kedekatan dengan Tuhan. Kan kalau Rabi'ah Adawiyah tidak menggunakan itu istilah hulul atau apa, tapi Rabi'ah Adawiyah lebih mengungkapkan istilah al-mahabbah, cinta. Sama sesungguhnya kedekatan juga kan. Jadi memang tentu saja ini
terlalu sederhana di dalam waktu yang pendek untuk menjelaskan secara lengkap, apalagi kalau dibandingkan dengan 4 mazhab misalnya. Para sufi di dalam sufi juga memang banyak sekali cara menjelaskannya. Ketika menjelaskan soal hakikat wujud misalnya, bahwa alam ini kan mazohir semuanya. Semua semesta ini itu adalah bayangan dari Tuhan. Ada yang menggambarkan bahwa ibarat cermin. Ketika cermin itu belum turun, belum pecah, belum turun ke bumi begitu, cermin itu, kebenaran itu hanya satu. Al-haq itu ibarat cermin yang masih tunggal. Begitu cermin itu pecah, turun ke bumi, maka orang kemudian menafsirkan masing-masing kebenaran. Ini cermin, ini cermin, ini cermin, ini kebenaran. Yang sesungguhnya masing-masing itu adalah cerminan dari yang maha cermin. Kebenaran itu adalah kebenaran dari yang maha benar gitu. Itu mengapa tadi di awal saya menjelaskan bahwa konsep al-haq tentang yang maha benar, siapa sih sebetulnya, apa sih kebenaran itu, siapa yang maha benar, dan apa yang dimaksud dengan realitas itu betul-betul menjadi bahasan para sufi. Ya. Terima kasih banyak Mas Sugeng. Ada lagi? Wah, dan waktunya juga mungkin sudah mepet ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Sobat Ngariksa yang sudah menyimak episode yang ke-47 ini. Dan saya kira dalam waktu yang mungkin beberapa waktu ke depan kita akan mengkhatamkan juga ya kitab Tanbihul Masyi ini. Ya, tapi ya tidak dalam waktu 2-3 kali sih, karena masih lumayan juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari apa yang dibahas oleh Syekh Abdul Rauf Singkal di dalam kitab ini ya. Ya, saya mencoba untuk berbagi dengan Sobat Ngariksa sekalian. Sobat Ngariksa, perjalanan ruhani adalah sebuah pencarian kebenaran yang panjang dan berjenjang. Para sufi mengajak kita berlatih membersihkan diri, mengasah hati. Syekh As-Sinkili dan Syekh Al-Harawi menyediakan 100 tangga ruhani. Diawali dengan prakondisi, meluruskan niat, menyadari kekurangan, mengakui kehinaan, mensyukuri kelebihan, selalu tafakur, tadabbur, tazakkur, dan menebarkan kasih sayang. Tangga ruhani diakhiri dengan pengetahuan, kesadaran atas hakikat wujud mutlak Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Sifatnya selalu berpasang-pasangan, yang maha memaksa, tapi juga yang maha lembut, yang maha menyempitkan, tapi juga maha meluaskan, yang maha meninggikan, juga kuasa merendahkan. Hanya kepadanya diri kita pasrahkan. Sobat Ngariksa, itu sebagai refleksi dari apa yang sudah kita bahas selama ini. Terima kasih banyak kepada Sobat Ngariksa semuanya yang sudah selalu mengikuti Ngariksa Channel di YouTube kita. Ini sekarang sudah berapa nih? 2.900 sekian berarti ya. Terima kasih banyak. 2 minggu lalu 2.810. Ya saya jadi ngitung-ngitung terus ya. Nah, padahal bukan sengaja ngitung sih, cuma kelihatan saja gitu. Bahwa alhamdulillah selalu 100 nambah. Saya tidak tahu juga siapa gitu ya yang dalam 2 minggu itu subscribe gitu. Kok ada aja gitu yang suka dengan hal-hal yang klasik itu. Tapi saya senang sekali tadi siang saja saya secara tak sengaja bertemu dengan guru saya, ini Pak Bahroin. Saya jadi ingin menyebut guru saya di Lemka dulu, di Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Tiba-tiba setelah saya khutbah Jumat itu, rupanya salah seorang jemaah itu adalah guru saya yang ia cerita bahwa ia juga sering menyimak channel Ngariksa di YouTube gitu, mencatat tangga ruhani apa yang dibahas sampai selesai katanya 1 jam. Wah, saya bilang kok ada orang yang 1 jam mau mendengarkan tayangan Ngariksa ya. Biasanya kan orang nggak betah juga kalau sampai 1 jam. Nah, saya sendiri ya terserah saja kalau ada yang berminat mendengarkan, alhamdulillah ya. Tapi ini sebagai cara kita untuk menatap masa depan, merawat masa silam. Itulah Ngariksa gitu ya.
memang klasik tapi tetap asik. Mudah-mudahan Sobat Ngariksa terus mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih banyak semuanya. Saya tutup sampai di sini episode yang ke-47 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.